syukur untuk Bu Resa, tepuk tangan Bu Resa yang telah memimpin kita puji-pujian ya, luar biasa membawa kita dalam untuk mempersiapkan hati kita masuk di dalam sesi kita. Pada tahun 2000-an ya, mungkin 2000 sampai 2015 kita pernah ada sesuatu yang sangat tren waktu itu, yaitu tentang financial freedom, kebebasan, yaitu kemerdekaan secara keuangan finansial ya. Ada seseorang yang memunculkan itu. Nah, saat ini di tengah-tengah masa paceklik ini tentu kita juga rindu, kita mengalami sebuah financial freedom, sekalipun itu mungkin mana bisa sih Bu, ya gitu ya, pertanyaan mungkin ada. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Sore ini kita akan belajar untuk bersama-sama bagaimana kita memiliki sebuah manajemen yang baik di dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran kita ya. Beliau hambanya yang telah Tuhan kirimkan untuk menjadi pemateri kita sore hari ini adalah Ibu Mika Fedora Solat Besain ya, seorang doktor, seorang hamba Tuhan, seorang dosen, dan seorang ahli hukum atau pengacara. Beliau jauh sekali karena kebetulan sedang bertugas misi di Ambon. Karena itulah Bu Ningsih, semoga sinyal bagus. Pasti bagus saya bilang gitu ya. Karena itulah beliau sudah bersama-sama dengan kita dari sejak awal tadi saya buka Zoom. Pasti Bu Mika sudah tidak sabar untuk menyampaikan, berbagi berkat pada kita sekaliannya. Mari kita sambut Ibu Mika ya. Terima kasih waktu boleh diberikan untuk saya untuk menyampaikan materi tentang bijak mengelola pendapatan. Ibu-ibu terkasih, di dalam sebuah rumah tangga ya, tentu suami istri itu saling percaya ya, saling mempercayai. Karena di dalam suatu rumah tangga kalau tidak ada saling percaya, tidak ada saling keterbukaan, pasti kita akan rancu ya di dalam kehidupan rumah tangga. Saya banyak sekali klien saya yang mengambil keputusan perceraian hanya karena apa? Hanya karena keuangan, ibu-ibu. Mari hari ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberikan materi kepada kita semua ya, kita semua belajar, saya juga masih belajar ibu-ibu ya, belajar bagaimana kita bijak di dalam mengelola keuangan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, pasti kita kalau dipercaya oleh suami kita ya di dalam mengelola suatu keuangan rumah tangga, kita adalah bendahara di dalam rumah tangga. Tapi kadang kala ada suami yang tidak mempercayai istri, banyak terjadi. Banyak orang telepon kepada saya mengatakan, Bu Meike, kenapa sih suami saya tidak pernah percaya saya untuk mengelola keuangan? Bahkan saya sendiri tidak tahu berapa gaji daripada suami saya, banyak terjadi. Kita harus bisa melihat kenapa suami tidak percaya kepada istri, atau kenapa suami tidak mempercayakan kita untuk mengelola keuangan. Mungkin di kehidupan kita, di dalam mengelola keuangan, apalagi seorang wanita ya, pasti kita mungkin salah di dalam memanajemen keuangan, atau kita mungkin boros di dalam memanajemen keuangan, jadi suami kita tidak percaya. Atau mungkin di dalam rumah tangga ada orang ketiga yang mempengaruhi pola kehidupan keuangan kita. Misalkan mertua kita ya, kadang mertua kita itu maaf kata nih ya, seringkali yang saya bicarakan ini yang apa yang terjadi, fakta yang saya alami di lapangan ya. Banyak campur tangan dari pihak ketiga menyebabkan rancunya kehidupan keuangan keluarga, pengaruh mertua, pengaruh dari adik-adik suami, atau timbal balik ya. Bahkan mereka takut kalau kan yang bekerja, nanti ujung-ujungnya uangmu dihabisin istrimu gimana ya. Nanti ujung-ujungnya kamu nggak bisa memberi adikmu dan sebagainya ini terjadi. Makanya kenapa suami tidak percaya kepada kita. Atau mungkin ada dalam tanda kutip ya, kita semua semoga di sini tidak terjadi ya. Suami kita mungkin baik sama kita, suami kita memberi kepada kita sejujurnya, mendapat 100 ya, dia bilang 100 ya. Dan sampai dia mendapatnya 100, dia bilang kepada kita hanya mendapat 50. Karena apa? Mungkin di luar sana dia mempunyai sesuatu yang buruk ya. Biasa ini terjadi ibu-ibu. Dengan kata lain dia mempunyai wanita idaman lain yang turut mengelola campur tangan dalam keuangan kita. Ibu-ibu yang terkasih, kita semua adalah wanita-wanita bijak, wanita-wanita yang dipercaya oleh Tuhan di dalam kita sebagai seorang wanita penolong di dalam kehidupan rumah tangga. Kita adalah tonggak di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita dipercaya juga sebagai wanita yang mampu mengelola keuangan, bukan saja keuangan ya, mengelola kehidupan dalam rumah tangga kita. Kita adalah wanita. Makanya Tuhan mempercayakan kita itu sangat luar biasa, ibu-ibu.
Istri yang cakap, ibu-ibu kita lihat dulu ya di dalam Amsal 31. Ya, mari kita buka di dalam Amsal 31. Supaya kita dapat mengerti istri yang dicintai suami itu seperti apa sih, istri yang dipercaya suami itu seperti apa sih di dalam mengelola keuangan kita. Kita lihat ya, ibu-ibu di dalam Amsal 31. Amsal 31 ayat 10 dan 11 ibu-ibu dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keberuntungan. Amin. Puji Tuhan ya ibu-ibu. Kalau kita ada menjadi istri yang cakap, istri yang sesuai dengan firman Tuhan, Amsal katakan bagaimana kita menjadi istri yang cakap. Kita menjadi istri yang sungguh-sungguh dipercaya oleh suami. Suami tidak bimbang, suami tidak melihat yang lain. Suami hanya hati kepada kita. Suami percaya 100% gajinya bahkan seluruhnya diberikan kepada kita untuk kita mengelola. Itu hal yang sangat luar biasa ibu-ibu. Ya, mari kita menjadi istri yang sesuai dengan kitab Amsal yang dimaui oleh Tuhan. Mari kita menjadi istri yang bijaksana, istri yang benar-benar sanggup meminta hikmat daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengelola keuangan kita. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana sih Bu Meike bijak mengelola keuangan itu? Ada 5 hal yang akan saya sampaikan di sini, ibu-ibu. Yang pertama, kita harus konsisten. Konsisten ini, wah, kalau konsisten ini berat ya. Pasti semua merasakan, aduh berat nih kalau kita mau konsisten. Konsisten di dalam hal apa? Kita harus bijak. Kalau gaji yang didapatkan oleh suami, kita bisa menyisihkan. Nih ya, saya kasih gambar nih, kita menabung ya. Kita angkat. Berapa sih gaji dari suami yang kita peroleh? Kita bisa bisa menyisihkan sebagian daripada gaji suami. Ibu-ibu, saya ini mungkin semua juga melakukan hal yang sama ya. Ketika kita menerima gaji dari suami, apa yang harus kita angkat terlebih dahulu? Kalau saya Bu, saya lebih terdahulu saya angkat perpuluhan karena apa yang saya dapatkan itu bagian daripada Tuhan ya. Bagian saya angkat dulu 10%. 10% saya angkat konsisten. Kita harus konsisten nih. 10% tetap kita harus keluarkan untuk Tuhan. Setelah itu sisanya kita pakai untuk apa? Pengelola kehidupan kita, kebutuhan kita. Kita bisa mengelola itu dengan cara kita mengatur. Kalau saya amplopi ibu-ibu, saya menulis nih uang sekolah anak. Saya udah tulis uang sekolah anak. Saya tulis lagi untuk keperluan, misalnya beli beras, beli apa sebagainya, saya tulis di amplop. Saya pisahkan semuanya itu. Kita harus konsisten ibu membagi itu. Supaya apa? Supaya kita lebih bijak lagi di dalam hal mengelola keuangan. Sehingga kita bisa mengerti, oh dana kita itu ternyata dari gaji suami saya, 1 bulan 1 juta itu ternyata tidak cukup di dalam hal pengelolaan rumah tangga. Kadang ibu-ibu ya terjadi perselisihan pertengkaran di dalam rumah tangga karena apa? Ketidakterbukaan ya. Ketidakterbukaan itulah yang munculnya kericuhan di dalam rumah tangga. Suami sudah memberikan untuk istri mengelola. Kita tidak konsisten dengan apa yang diberikan oleh suami. Kadang hal-hal yang tidak perlu kita angkat terlebih dahulu. Mungkin maaf kata nih, kita lupa bagian Tuhan harus kita sisihkan, kita tidak sisihkan. Mungkin bisa terjadi di situ ya ibu-ibu. Tapi hari ini kita belajar ibu-ibu, kita belajar untuk tetap konsisten. Jadi kita harus menabung dari hasil yang kita dapatkan dari suami kita angkat, kita sisihkan, kita menabung, sebagiannya kita tabung. Dengan cara apa? Kita mengatur keuangan. Yang kedua, yang pertama kita konsisten ya ibu-ibu, yang kedua kita rutin cek apa ini ya, yaitu cek biaya-biaya kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga kita. Pasti semua punya kebutuhan biaya ya ibu-ibu. Kebutuhan biaya itu banyak ya. Tagihan listrik contohnya ya, kita harus rutin cek tagihan listrik. Tagihan apa lagi? Tagihan PDAM air. Tagihan apa lagi? Asuransi, mungkin bagi yang memiliki asuransi. Tagihan apa? Pulsa internet. Pulsa internet ini sekarang merupakan makanan ya ibu-ibu, karena kalau tidak ada pulsa kita juga tidak bisa Zoom nih ya. Juga anak-anak kita nih hari-hari ini juga banyak ya butuh pulsa. Jadi pulsa internet. Apalagi yang perlu untuk hari-hari?
kehidupan kita hari-hari, makan, minum, membeli beras dan sebagainya ya, itu kita masuk di yang lain-lain. Dan yang terutama mungkin kalau kita ada yang memakai kartu kredit, kita harus cek dan recheck semuanya itu. Dari hasil yang kita dapatkan ibu-ibu, bagaimana sih kita mengecek semuanya itu? Kita membagi, tadi seperti saya katakan, membagi di amplop masing-masing dana yang kita cek dan recheck tadi. Misalkan biaya listrik, kita tulis di amplop itu, biaya listrik katakan 300.000 per bulan, kita sisihkan. Biaya asuransi, kalau memang ada asuransi 500.000 per bulan, kita sisihkan. Biaya pulsa internet berapa sih? Biasanya 100.000 ya, 100.000 kita sisihkan per bulan. Atau mungkin sudah kita belikan ya biaya internet. Air PDAM kalau di saya 50.000 ya, sisihkan 50.000. Kartu kredit kalau ada, maaf saya nggak pakai kartu kredit, jadi kartu kredit kalau ada ya kita sisihkan. Ini ibu-ibu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya dana lain-lain ini kita bisa manfaatkan untuk keperluan yang lain. Bagian yang sudah kita cek, bagian yang sudah kita taruh di amplop, jangan sampai kita ambil gunakan. Kalau misalnya nih kita membutuhkan sesuatu, aduh ini kok saya lihat ini saya kok butuh ya, gimana ya, nggak ada duit, pakai dulu nih uang listrik, masih listriknya tanggal 20 aja, pakai dulu aja. Akhirnya apa? Uang itu terpakai, dan susah kan ibu-ibu kalau sudah terpakai. Dan kalau sudah terpakai tiba waktunya untuk membayar listrik, bingung kita. Karena apa? Ya itu tadi, kita nggak konsisten dengan apa yang sudah kita buat. Di awal tadi saya katakan konsisten. Kalau kita sudah konsisten, kita sudah rutin mengecek pengeluaran kita bulanan, ya kita harus konsisten di dalam hal setiap pengeluaran kita, setiap apa yang kita butuhkan, kita harus cek and recheck semuanya. Karena kalau kita keluar dari jalur itu, keluar dari roda keuangan kita tidak bijak, kita selalu ada pertengkaran, selalu kita merasa kurang dan kurang. Akhirnya apa? Selalu ada aja masalah dan masalah karena apa? Masalah timbul karena kita yang tidak bijak di dalam mengelola keuangan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lebih bijak sedini mungkin untuk bagaimana kita bisa mengatur pola keuangan kita. Memang gampang-gampang mudah ya ibu-ibu, gampang-gampang susah ya, maksud saya gampang-gampang susah ya di dalam hal mengelola keuangan. Tapi ada kalanya pasti keinginan itu lebih besar daripada bisa mengendalikan. Keinginan itu pasti ada saja. Tapi ketika kita bijak di dalam hal mengelola keuangan kita, ketika kita bisa memilah mana yang perlu, mana yang tidak perlu, saya percaya masalah di dalam kehidupan rumah tangga tidak akan terjadi. Karena apa? Kita bijak di dalam kita mengelola keuangan dan kita terbuka. Kalau memang dana itu habis, dana itu tidak cukup, kita memberitahu kepada suami kita bahwa Pak, ternyata uang ini nggak cukup nih yang dikasih di dalam bulanan. Ternyata bulanannya seperti ini nih besar. Jadi dananya memang tidak cukup sama sekali. Jadi kita harus terbuka. Jangan sudah seperti itu kita mendiamkan. Akhirnya ketika waktunya untuk bayar kita tidak bisa bayar, ada surat tagihan datang, menyebabkan kericuan dalam rumah tangga. Suami mengatakan, loh saya udah memberi uang buat mama untuk kelola semuanya. Kok selalu kurang ya. Selalu ini ibu-ibu yang saya dapatkan di dalam hal persoalan masalah rumah tangga, masalah klien-klien saya, selalu yang saya dapatkan seperti itu. Selalu keributan hanya karena keuangan. Karena apa? Istri tidak bijak. Bahkan istri boros di dalam hal keuangan. Mari ibu-ibu, kita sebagai istri-istri penolong ya yang dipercaya oleh Tuhan, mari kita lebih bijak lagi di dalam hal mengelola keuangan kita, yang kita harus bisa membuat suatu perencanaan. Yang ketiga, kita masuk di dalam perencanaan. Yang ketiga perencanaan yang benar, perencanaan keuangan. Salah satu cara ibu-ibu untuk mengatur keuangan kita adalah kita membuat perencanaan keuangan. Jadi setiap uang yang kita miliki atau yang kita dapatkan, baik itu dari hasil usaha kita, baik itu dari suami kita selalu harus membuat perencanaan. Perencanaannya seperti apa? Perencanaan seperti ini ibu-ibu, misalkan kita planning, wah
bulan depan kalau saya menerima gaji dari suami, setelah saya sudah milah-milahkan semuanya, saya pingin nih untuk saya konsisten membuat perencanaan supaya ketika di hari Natal, ketika di akhir tahun, kami ingin keluarga jalan-jalan semua dengan hasil yang apa yang kita miliki. Itu semua harus direncanakan ibu-ibu. Kami ingin supaya mungkin setiap 1 bulan sekali kami bisa libur bersama keluarga. Ini harus ada perencanaan di dalam kehidupan rumah tangga kita, harus ada perencanaan di dalam kehidupan keluarga kita di dalam hal mengelola keuangan. Kalau kita sudah merencanakan semuanya itu, saya percaya kita pasti bisa berjalan dengan baik. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan pasti tercapai. Perencanaan keuangan itu sangat perlu di dalam rumah tangga. Dan kalau kita sudah melakukan perencanaan, kita harus komitmen. Ya, komitmen melakukan itu. Kalau di dalam perencanaan keuangan ibu-ibu tidak komitmen, ya hanya merencanakan, itu akan menjadi sesuatu catatan yang begitu-begitu saja, yang tidak akan pernah tercapai. Tetapi ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus komitmen. Katakan seperti ini ibu-ibu, mungkin di sini ada ya yang putra putrinya mau nikah nih. Kita harus sudah mempunyai perencanaan, kita sudah harus planning nih. Anak saya mau nikah nih, katakan tahun depan di bulan April. Saya harus sudah perencanaannya nanti kalau nikah butuhkan berapa ya kira-kira kalau di hotel. Wah ini barangkali sekitar 100 juta karena undangan saya ingin undang sekian orang. Kita membuat planning bahwa pernikahan membutuhkan 100 juta. Apalagi mungkin di dalam 100 juta itu sudah ada semuanya souvenir, konsumsi, souvenir, catering, undangan, itu sudah ada semua di dalam situs. Kita sudah merencanakan semuanya. Berikutnya mungkin kita akan merencanakan seperti ini. Saya kepingin nih liburan, holiday ini bersama dengan keluarga. Aduh, kapan-kapan ya kita kepingin pergi ke Yerusalem ya. Kita merencanakan, itu semua ada di dalam planning perencanaan. Kita kalau tidak membuat planning perencanaan, kita tidak bisa target apa yang kita inginkan. Goal setting kita tidak akan tercapai. Tetapi ketika kita bisa melakukan perencanaan di dalam keluarga, di dalam keuangan, bijak untuk mengatur keuangan kita, memplanning keuangan kita, saya percaya kerinduan kita, apa yang kita inginkan pasti akan tercapai, ibu-ibu. Ibu-ibu, saya bicara seperti ini bukan saya bicara begitu saja ibu-ibu, tapi saya sudah melakukan. Dan saya sering juga dipakai di asuransi untuk memberikan motivasi mengenai bagaimana sih untuk bisa memplanner keuangan. Bahkan ketika orang-orang yang mau menikah itu sering datang kepada saya, Bu Mika, saya ingin nikah nih dengan dana saya 100 juta, Ibu tolong buat supaya dana saya ini pas, tidak nambah, tidak kurang, pokoknya cukup dengan apa yang saya punyai. Mari ibu-ibu kita belajar semuanya di sini, saya juga masih belajar juga. Kita belajar memplanning keuangan, apa yang kita miliki, apa yang kita mau. Kita belajar membuat list ya ibu-ibu di dalam catatan harian kita. Kita buat dalam tahun ini, kalau saya ibu-ibu ya, saya di dalam bulan Januari, tadi saya nggak bawa buku, saya ada di rumah yang saya nggak bawa. Saya mulai dari awal Januari ibu-ibu, saya sudah planning. Akhir tahun saya sama keluarga ingin jalan-jalan kemana nih. Kami sudah memplanning dari awal sejak kami memasuki tahun 2021. Kami sudah memplanning bahwa nanti liburan kami ingin jalan, sebenarnya kami semua keluarga ingin jalan-jalan ke Ambon ibu-ibu. Tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, akhirnya hanya saya yang pergi dan karena ada pelayanan juga. Jadi dari awal tahun itu kami sudah memplanning itu dulu. Kami sudah mempersiapkan itu dulu. Kami sudah menyisihkan itu dan itu harus komitmen. Jadi kalau kita komitmen dengan apa yang kita mau lakukan, pasti akan tercapai. Ya, saya komitmen. Anak saya pingin ketika nanti dia lulus harus menjadi seorang dokter. Komitmen. Saya harus bisa nabung sehingga saat dia lulus, apa yang saya cita-citakan, apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Saya tidak akan cari kemana-mana. Karena saya komitmen, saya menyisihkan sebagian dari yang saya punya. Saya berusaha apa ibu-ibu? Kita berusaha harus irit ya ibu-ibu. Kalau kita mau komitmen,
kita pingin supaya planner keuangan kita itu tercapai, ya kita harus hal-hal yang tidak tidak perlu ya sudah diabaikan, ya. Lebih kita memfokuskan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Kita lebih fokus ke situ. Kalau kita ingin fokus nih, wah saya pingin nih ke Yerusalem, saya pingin nih bagaimana ya caranya. Ada ibu-ibu caranya yaitu kita harus bisa menabung ya ibu-ibu. Banyak cara ya, banyak cara ya ibu-ibu untuk kita bisa memplanner keuangan dengan cara ibu mungkin kita bisa berinvestasi. Caranya kita bisa berinvestasi. Untuk apa? Dana itu untuk kita pakai untuk keperluan kita, istilahnya dana terduga ya. Caranya planner keuangan itu saya biasanya berinvestasi. Atau caranya juga banyak cara ya ibu-ibu, kita bisa membeli saham, kita bisa memberi reksadana. Sekarang banyak tuh ya bank-bank mengeluarkan seperti itu. Atau kita bisa juga dana itu kita sisihkan dengan cara kita membeli properti. Atau kita bisa juga diberikan kepada asuransi. Ya, dana-dana itulah yang kita butuhkan kelak untuk nanti kita di akhir tahun kita bisa manfaatkan dana tersebut. Ya, jadi saya sering mengajar kepada teman-teman yang, aduh Bu, gimana ya, aku kok kepingin lihat orang-orang tuh kok berjalan-jalan terus ke luar negeri, dari mana ya mereka mendapatkan uang? Mereka mendapatkan uang dari bagaimana cara mereka memplanning keuangan mereka. Bijak di dalam mereka mengelola keuangan. Kalau kita bijak di dalam kita mengelola keuangan, pasti apa yang kita butuhkan akan tercapai. Ya, memang sulit ibu-ibu ya. Wah, gimana? Apakah bisa? Bisa ibu-ibu ya. Kalau kita mau ya, kalau kita mau pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa ya. Pasti semuanya bisa. Tapi kita harus berhikmat juga. Kalau hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak urgen sekali, tidak perlu sekali, ya sudah kita abaikan. Jadi kita lebih fokus kepada bagaimana kita bijak di dalam perencanaan keuangan kita. Sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan akan tercapai di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Perencanaan ini paling penting Ibu di dalam kehidupan pengelola keuangan, di dalam kita hikmat bijak di dalam mengelola keuangan. Tanpa kita merencanakan keuangan kita, tanpa kita komitmen di dalam kita merancangkan keuangan kita, ya kita akan seperti biasa-biasa aja ya Ibu-ibu. Kita tidak termotivasi dengan orang lain. Mungkin orang lain sudah bisa melihat dunia ya, keliling dunia, tapi kita biasa-biasa saja. Makanya kalau kita ingin supaya bagaimana kita juga bisa sama dengan orang lain, mari kita termotivasi dengan mereka. Kalau mereka bisa pergi kemana-mana, mereka bisa pergi ke Australia, mereka bisa pergi ke Singapura, mereka bisa pergi jalan-jalan, kita harus juga bisa. Dengan cara, makanya kita harus bisa memplanning keuangan kita, sehingga kita bisa pergi kemana saja tujuan yang akan kita capai. Dengan cara yaitu tadi memplanning keuangan kita ya Ibu. Kalau kita dapat memplanning keuangan kita, saya percaya komitmen yang kita lakukan pasti akan tercapai. Dan komitmen ini harus punya target Ibu-ibu. Ya, target saya tahun berapa saya akan pergi ke Yerusalem. Kita buat target. Di dalam planner keuangan kita harus buat target. Ya, kalau 1 tahun kan tidak mungkin Ibu-ibu, kalau mungkin gaji kita gede barangkali ya kita bisa. Tapi kalau gaji kita standarnya biasa-biasa saja, kita harus buat target. Oh, 5 tahun ke depan saya harus bisa pergi ke sini. Harus di planning Ibu-ibu. Kalau kita tidak planning, ya selamanya kita akan begitu-begitu saja ya Ibu-ibu ya. Tapi kalau kita sudah memplanning semuanya itu di dalam pengelola keuangan kita, mengatur sebijak mungkin, dan kita komitmen, saya percaya akan berhasil. Ya. Tidak ada yang tidak berhasil, asalkan kita komit. Ya. Kita komitmen, konsisten ya. Tadi konsisten, kita harus bijak di dalam mengelola keuangan, kita harus rutin juga melihat pengeluaran-pengeluaran kita, pengeluaran yang mungkin tidak perlu, hal-hal yang tidak perlu kita abaikan, kita tidak usah. Jadi kita lebih
fokus kepada rutinitas, ya. Rutinitas itu seperti trik PDAM, pulsa, mungkin asuransi dan sebagainya. Itu pengeluaran-pengeluaran yang rutin yang harus kita bijak cek and recheck, itu selalu ada. Ya, kita harus cek and recheck di situ. Nah, setelah itu kita memplanning perencanaan keuangan kita. Memplanning perencanaan keuangan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu, ya. Jadi sehingga di akhir tahun kelak, nanti ini katakan ini di akhir tahun nih, mau habis akhir tahun, kita tidak ragu, kita tidak bimbang, kita mau melakukan, misalnya kita mau kunjungan nih ke saudara, di akhir tahun biasanya akhir tahun itu banyak ya kita kunjungan saudara-saudara kita yang lama tidak bertemu, ya. Kita sudah mempunyai dana, ya, kita tidak takut. Karena apa? Kita sudah punya simpanan sendiri karena kita sudah planning bahwa akhir tahun ada dana jalan-jalan, ya. Jadi kita membuat itu, ibu-ibu, di secari buku catatan harian kita, ya, mungkin lebih tepatnya, ya. Kita membuat itu, kita tulis semuanya apa yang hendak kita lakukan sampai kepada perencanaan kita berapa tahun ke depan, kita akan pergi kemana, kita planning sampai kepada mungkin di sini ada yang pegawai negeri dan sebagainya, ya, sudah harus bisa planning kelak ketika pensiun nanti dana saya akan saya apakan, dana saya akan saya upayakan untuk apa saya akan memberi ruko untuk saya usaha, atau saya membelikan tadi saya katakan properti untuk saya buat kos-kosan, atau saya jadikan investasi, atau saya taruh di asuransi, ya, kalau ketika terjadi sesuatu dengan saya, hidup saya sudah di-cover oleh asuransi, saya sudah tidak bimbang, saya sudah tidak ragu lagi. Semuanya itu harus terencana, ibu-ibu. Semuanya harus disusun rapi, di-planning dengan baik, sehingga target kita, goal kita itu akan tercapai. Ketika kita melihat dalam kehidupan rumah tangga, ketika akhirnya kita melihat endingnya, goalnya, wah, luar biasa, ibu-ibu, ya, sungguh luar biasa. Apalagi ketika saat ini seperti sekarang, mungkin anak kita tinggal beberapa bulan lagi, ya, untuk mengikuti ujian akhir, ya, untuk mungkin masuk SMP dan sebagainya. Itu kita sudah harus punya perencanaan. Dana itu sudah harus kita simpan untuk, ke depan ini anak kita ini mau masuk SMA nih, SMA mana nih, katakan. SMA Petra dengan harganya berapa, ya, kita sudah harus bisa tanya-tanya dengan orang-orang yang mungkin ibu-ibu yang lain yang sudah anaknya masuk di Petra, atau mungkin ada saudara kita yang anaknya udah dimasukkan di Petra nih. Petra berapa sih kalau masuk, uang pangkalnya berapa, uang sekolahnya berapa. Di dalam hal memplanning keuangan, ibu-ibu, kita harus tahu berapa harga yang harus dibayar. Jadi kita bisa menyisihkan itu, kita bisa mengangkat itu untuk, kita udah bisa tahu nih, berarti saya paling tidak tuh harus menyiapkan 30 juta untuk anak saya masuk di Petra. Dan setiap bulannya uang sekolahnya rutin dia harus membayar 2 juta setiap bulan. Nah, ini harus direncanakan semuanya, ibu-ibu. Sehingga keuangan rumah tangga kita itu tidak amburadul. Sehingga keuangan kita itu step by step, kalau kurang kita bisa lihat, ternyata dana saya kurang. Kalau dana saya kurang, apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Jadi kita lebih bijak lagi di dalam mengatur keuangan kita. Ya, kalau kita sudah memplanning keuangan, kalau kita sudah menentukan semuanya itu di dalam kita memplanning keuangan kita, saya percaya ibu-ibu tidak akan mengalami berat, ya, tidak berat. Beban tidak terlalu berat di dalam pengelolaan keuangan karena ibu-ibu sudah melakukan perencanaan keuangan itu. Yang berikutnya, ibu-ibu, kalau tadi perencanaan keuangan, ya, kita harus berencana keuangan. Kita juga harus bijak nih, banyak, ya, kita di dalam keuangan kita selalu ada yang namanya kartu kredit, ya. Kartu kredit ini sebenarnya kalau bagi saya, ya, kartu kredit ini sebenarnya kartu yang menggiurkan, tapi kartu juga yang menyesatkan kalau bagi saya, ya. Karena apa? Kalau dengan adanya kartu kredit, ibu-ibu, pasti kita suka ke mall. Apa yang kita lihat, aduh ada kartu kredit, gesek aja. Jadi
kartu kredit itu memang enak ya, baik juga ya kartu kredit. Tapi susahnya kita ini wanita tidak pernah bisa diam ya ibu-ibu. Kita wanita ini selalu ada saja. Bahkan mata kita ini tidak bisa diam untuk melihat sesuatu. Pasti keinginan itu ada. Aduh, saya kepingin pas lewat, kok ada promo ya. Promonya 100.000 dapat 3. Wah, murah banget nih 100.000 dapat 3. Ada kartu kredit. Pakai aja ini kartu kredit karena ada kartu kredit. Wah, kalau kita bijak menggunakan kartu kredit ibu-ibu, kita akan susah. Karena apa? Kartu kredit. Tapi ketika kita salah menggunakan kartu kredit itu akan membawa petaka di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Yaitu tadi, kartu kredit itu menggoda iman kita ya. Karena ketika kita merasa bahwa gampang, ada yang bisa kita manfaatkan, ada yang kita bisa gunakan, main gesek. Tiba-tiba pengiriman nih ke rumah kita, ya ada pengiriman ke rumah kita. Ternyata loh, kok membengkak. Padahal saya cuma pakai 500.000, tapi kok jadinya sekian ratus. Wah, dari mana ini? Billingnya kita pergi, kita minta di print. Ternyata tergoda dengan yang kecil-kecil kita lupa. Mungkin ada penawaran yang menggiurkan, tapi kita lupa bahwa pernah kita membeli sesuatu yang menggiurkan, tapi kita lupa. Ketika kita mengambil billnya baru kita sadar, oh iya, benar ini sesuatu yang kita salah duga, kita beli yang bukan manfaat dalam kehidupan kita, tapi kita gunakan. Akhirnya apa? Ya terjadilah pembengkakan di dalam keuangan kita. Ibu-ibu, saya di dalam hal penyelesaian, saya juga banyak menyelesaikan masalah kartu kredit, ibu-ibu. Sering nasabah tanya kepada saya gini, Bu Mega, kartu kredit itu mengikat apa tidak? Saya bilang, kartu kredit itu kalau saya bilang mengikat, ya mengikat. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Kartu kredit itu gini, dia waktu kita ambil ya kartu kredit, karena kalau saya memang tidak main kartu kredit ibu-ibu ya, tapi saya lihat dari teman-teman ketika ada nasabah marketing datang menawarkan, saya melihat mereka ditawarin kartu kredit, mereka disuruh isi data dan sebagainya, setelah itu tanda tangan. Jadi dia tidak mengikat dengan sesuatu lembaga hukum. Jadi ketika ada wan prestasi, ketika dia ada kerugian, memang secara hukum dia tidak bisa dipidanakan ya. Tapi nama kita yang buruk di bank, di BI nama kita buruk, nama kita di blacklist. Karena yaitu tadi, kelalaian kita tidak bayar karena bengkak, akhirnya apa? Di blacklist lah nama kita. Tapi secara hukum kalau kita dicari untuk dipidanakan atau untuk dipersoalkan, masalahkan, tidak bisa. Karena kita tidak mengikat akad kreditnya dengan bank, atau kalau kita pinjam uang dengan bank, itu kan sesuatu yang pasti. Kita tanda tangan di depan orang bank dan sebagainya. Tapi kalau kartu kredit, kan ibu-ibu tanda tangan nih dengan marketing, bukan dengan orang bank ya. Jadi kartu kredit memang tidak mengikat. Tapi kita harus bijak di dalam menggunakan kartu kredit. Kalau memang tidak perlu sama sekali ya tidak usah ya. Jadi kartu kredit itu yang paling bagus digunakan untuk apa? Ya untuk belanja rumah tangga aja. Kalau belanja rumah tangga itu kan pasti ibu-ibu. Katakan nih kita belanja rumah tangga nih habisnya. Kita belanja nih di super mall ya. Pakuwon misalnya di super mall Hypermart nih kita belanja. Habisnya 100.000, pasti 100.000. Bulan depan kalau kita ada uang kita bayar 100.000. Tapi kalau kita kartu kredit ini kita pakai untuk biasanya orang suka gesek kemas atau orang suka ambil uang tunai. Wah ini bahaya ibu-ibu. Pembengkakan biayanya lebih besar. Jadi mari ibu-ibu yang ada di sini, mari kita bijak ya ibu-ibu. Kalau tidak perlu untuk menggunakan kartu kredit, ya sudah tidak usah menggunakan kartu kredit. Kalau kita sudah pakai kartu kredit, godaannya itu lebih besar bagi kita ya. Keinginan ingin apa aja ketika kita jalan-jalan ke mall pasti. Karena saya belajar dari teman saya waktu kita jalan-jalan
Dia bilang, ayo kita beli ini. Saya sering bilang, maaf ya, saya nggak ada duit nih untuk beli, nanti aja, bagi saya belum penting. Tapi dia katakan, nggak apa-apa Bu Mika, aku kan ada kartu kredit. Wah, kalau dia sudah bilang ada kartu kredit, saya bilang bahaya nih kalau dia bilang kartu kredit. Saya bilang, janganlah, kalau kamu pakai kartu kredit itu, nanti bebannya itu besar di kamu. Tapi, mendingan kalau kita pingin beli, kalau kita ada uang, kita beli. Kalau kita tidak ada uang, ya sudah, kita tidak beli. Ya lebih baik kita nih puasa mata nih, kita mata pakai kacamata kuda lah supaya kita fokus ke depan. Lebih baik kita fokus ke depan ya daripada kita ke mall melihat melihat ini ya. Nanti keinginan kita itu lebih besar. Kalau kita tidak bisa meredam keinginan kita, yaitu tadi membuat pembengkakan keuangan rumah tangga kita. Rumah tangga kita kan keuangan kita semakin membengkak. Karena apa? Karena keinginan kita lebih besar. Ya, mari ibu-ibu hari ini kita akan belajar bagaimana bijak mengelola keuangan. Jadi dari saat ini kita harus lebih bijak lagi di dalam mengelola keuangan kita. Jadi kita lebih lagi pandai-pandai menggunakan keuangan kita. Hari-hari ini ibu-ibu masa-masa ini adalah masa-masa sulit. Masa-masa sekarang tidak bisa lagi seperti masa-masa lalu. Kalau masa-masa lalu kita itu mau beli apa aja ya, uang itu lebih gampang. Sekarang hari-hari ini sulit ibu-ibu. Hari-hari ini dunia dalam kondisi keadaan sulit ya. Orang semua banyak mengeluh. Tapi saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita pasti dipelihara ya ibu-ibu. Ada amin ibu-ibu. Ya, pasti Tuhan pelihara kita, jangan takut. Tapi Tuhan juga memberi kita hikmat ya. Kita juga harus minta. Dan Tuhan memberi, kita juga harus minta supaya apa? Kita lebih hikmat lagi di dalam bijaksana supaya kita dapat mengelola keuangan rumah tangga kita. Ya, kalau kita bijak di dalam mengelola keuangan rumah tangga kita, ibu-ibu, persoalan boleh ada, masalah boleh timbul, masalah sering terjadi. Tapi persoalan itu tidak sampai mericu dalam kehidupan rumah tangga kita, sampai timbul sampai dibawa ke meja hijau. Ya, mungkin ibu-ibu di sini kalau ada terjadi seperti itu, mari kita hindari ibu-ibu. Saya mengatakan, ya sering saya menyampaikan khotbah atau saya menyampaikan sharing ibu-ibu, meja hijau bukan tempat di mana untuk penyelesaian penyelesaian masalah ya ibu-ibu, tapi penyelesaian masalah itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita menangis di bawah kaki Dia, kita berseru kepadanya, itu adalah penyelesaian suatu persoalan masalah kita ya ibu. Jadi mari kita harus lebih bijak lagi di dalam pengelolaan keuangan kita, sehingga ketika kita mengalami persoalan rumah tangga, mungkin kekurangan dana dan sebagainya, Tuhan sudah memberi kita hikmat bahwa ada dana-dana darurat yang bisa kita manfaatkan. Ada dana-dana yang tadi kita sudah planningkan, kita sudah rencanakan dana perencanaan kita yang tadi kita sudah menyiapkan, itu kita bisa manfaatkan. Ya ibu-ibu. Dan yang kelima ibu-ibu, yang kelima ini yang terakhir ya, kita melunasi hutang. Ya, kita semua di sini nih berhutang ya ibu-ibu. Tidak ada yang tidak berhutang ya. Kita semua di sini berhutang ya. Ya. Di dalam mengatur keuangan, ibu-ibu, seringkali yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan rumah tangga kita adalah hutang. Kalau hutang itu kita terbuka dengan suami, no problem. Suami bisa bersama-sama kita menyelesaikan. Tapi kalau hutang itu suami tidak pernah mengerti, itu yang menjadi fatal dan bahaya dalam rumah tangga kita. Ini yang sering terjadi. Ketika suami datang pulang kerja, didatangi oleh debt collector menyodorkan surat, ada tagihan dan sebagainya, suami bingung. Loh, kok ada hutang mah? Setahu saya kan, mama sering lapor tidak ada hutang. Ternyata ada hutang. Ya, ini ibu-ibu ya, masalahnya sepele. Hutang itu sepele, tapi bisa berakibat fatal ketika tidak ada keterbukaan. Ya, ketika kita tidak mau terbuka dengan suami masalah kekurangan dana dan sebagainya dalam kehidupan rumah tangga kita, akhirnya kita berhutang. Inilah yang fatal.
Ya, inilah batu sandungan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah hutang. Ya, harusnya kita bisa mengapa kita berhutang? Karena apa? Di dalam tadi saya katakan di dalam kita memplanner keuangan, kalau kita sudah memplanner keuangan, ada harusnya kita bisa menyisihkan yang namanya dana darurat. Dana darurat ini fungsinya untuk apa, Ibu-ibu? Dana darurat fungsinya untuk ketika kita mengalami persoalan, mengalami masalah, misalnya sakit penyakit dan sebagainya. Kalau yang mengikut asuransi, okelah di cover asuransi. Tapi kalau tidak mengikuti asuransi dan sebagainya, dana darurat ini fungsinya kita ambil untuk kita alokasikan untuk kebutuhan kita, biaya kita. Sehingga tidak terjadi yang namanya hutang. Hutang ini ya memang apa ya, kalau kadang kalau kita tidak bijak, ini fatal juga ya Ibu. Karena seringkali kita menyepelekan menyepelekan hutang. Seperti kartu kredit tadi saya katakan. Kartu kredit itu kalau kita rutin, kita bayar waktunya, tiba waktunya kita bayar, berarti kita lepas dari denda ya, kita bebas daripada denda. Tapi kalau kita saya tunda dulu pembayarannya, nanti aja karena belum ada uang. Akhirnya apa Ibu-ibu, denda itu membengkak. Sehingga apa? Jadilah sebuah utang. Utang itu terjadi ketika kita tidak membayar yang harusnya kita bayar, kita tidak bayar, akhirnya menjadi sebuah utang. Ibu-ibu, kita harus bisa merubah pola pikir kita. Kita harus bisa merubah gaya hidup kita, ya. Gaya hidup inilah Ibu-ibu yang fatal ketika kita tidak mau merubahnya. Gaya hidup kita inilah Ibu-ibu yang menyebabkan kita berhutang, ya. Zaman sekarang ini kita tidak perlu lagi ya tampil, wah tasnya harus branded, sandalnya harus branded, sepatunya harus branded, ya. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi ibu-ibu seperti itu. Mungkin kita dulu berhutang ya karena kita ingin penampilan kadang gaya hidup ada penampilan itu yang sering membuat kita apa ibu-ibu, membuat kita berhutang. Karena apa? Gaya hidup kita. Karena gini, kalau kita belajar ilmu ekonomi ya ibu-ibu, kalau kita belajar ilmu ekonomi itu ada yang dinamakan demand ya. Demand itu lebih tinggi ketika kita ini kebutuhan naik, kalau tidak ada ketika gaya hidup kita naik dan kita tidak punya sesuatu untuk daya beli kita itu tidak ada, maka itulah kehidupan kita akan turun ya ibu-ibu. Jadi paling tidak ya ibu-ibu, gaya hidup kita ini harus kita rubah. Gaya hidup yang misalnya dulu kita suka di mall mungkin ngopi-ngopi di Starbucks. Wah, kalau ngopinya di warung-warung kopi kita malu nih. Lebih baik kita ngopi-ngopi di Starbucks. Kan ini gaya hidup. Untuk apa? Untuk dilihat sama orang aja kan sebenarnya. Nah, gaya hidup inilah ibu-ibu yang menyebabkan akhirnya apa? Kita misalnya tidak bawa uang nih, kita bilang sama teman, aku pinjemin dulu ya, nanti aku ganti. Ini kan sudah berhutang ibu-ibu. Tambah biaya lagi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Tadi yaitu kita meminjam. Walaupun secara nalar kita tidak berpikir bahwa sebenarnya utang itu nanti bisa menjadi beban. Kadang kita nganggap sepele ya dengan utang. Tapi utang ini beban loh ibu-ibu ya. Kalau kita tidak bisa bayar, utang ini menjadi suatu beban bagi kita. Bahkan gini, kalau seandainya ini ya ibu, gaya hidup kita ini, gaji suami 10 juta. Kita ingin, belilah mobil Avanza. Mobil Avanza supaya kita lihat keren-kerenan ini. Ini gaya hidup yang salah ya ibu-ibu. Dengan gaji 10 juta, kita minta naik mobil Avanza. Ada lagi gaya hidupnya ketika gaji suami udah naik. Gaji suami 50 juta nih satu bulan. Ganti apa mobilnya? Tetangga kita ganti Alphard, gantilah kita ke Alphard. Wah, ini gaya hidup yang sudah salah sama sekali ya. Jadi kita ibu-ibu harus bijak. Kalau gaji kita 10 juta, kita mencarilah, kalau katakan kita kepingin ya ini beli mobil ya, katakan kita beli mobil. Tadi kan saya udah di depan saya katakan kita harus planning keuangan kita. Ya, kita harus buat perencanaan apa yang kita butuhkan. Membeli apa, kita tulis semua apa yang kita belikan. Kalau kita sudah memplanning itu, maka ketika kita mengalami
kita menginginkan sesuatu yang hendak kita beli, itu tidak sampai menjadi hutang bagi kita. Jadi di dalam planning keuangan itulah kita bisa memilah jangan sampai ada hutang bagi kita. Hutang boleh berhutang ya. Kalau kita beli mobil pasti ya hutang. Tapi hutang itu jangan sampai menjadi denda, ada denda ya. Ada denda di atas denda yang akibatnya membuat kita semakin berhutang. Ya. Jadi kita harus bisa memilah ya ibu-ibu, memilah untuk apa yang menjadi kebutuhan ya kita gunakan. Kalau apa yang tidak menjadi kebutuhan, ngomong-ngomong apa terunggu wong tua lah, wong tua. Tiadakan. Kita tidak usah fokuskan kepada itu, tapi kita lebih fokuskan kepada apa yang kita butuhkan. Jadi mulai dari sekarang ibu-ibu, kita harus lebih bijak lagi ya ibu-ibu. Kita lebih bijak di dalam bagaimana kita mengelola pendapatan kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita harus bisa mengatur keuangan kita. Kita harus konsisten di dalam mengatur keuangan kita. Kita harus rutin cek and balance, harus membuat suatu perencanaan keuangan, planner keuangan di dalam rumah tangga kita. Kita harus bijak di dalam pengelolaan keuangan kita. Kita harus bijak untuk mengatur keuangan kita, mengelola keuangan kita, khususnya bagi ibu-ibu yang memakai kartu kredit, itu lebih bijak lagi ya ibu-ibu. Dan yang kelima, kita harus bijak di dalam melunasi utang kita ya, utang pengeluaran kita. Ya, ini hutang ini yang tadi saya katakan itu kalau kita tidak bijak akan menjadi satu batu sandungan dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kalau kita sudah bisa merencanakan keuangan, saya percaya hutang itu pasti akan terselesaikan. Karena apa? Karena kita sudah tadi di dalam planner perencanaan keuangan kan kita sudah buat untuk hal-hal yang kita butuhkan di dalam perencanaan keuangan, hal-hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menekan sedemikian pengeluaran, menekan sedemikian dana-dana yang tidak perlu. Akhirnya apa ibu-ibu? Di akhirnya tidak ada lagi yang namanya hutang. Hutang bisa terbayar dengan baik, kita tidak didatangi oleh debt collector, kita tidak dikirimin surat penagihan dan sebagainya, dan kita tidak akan malu. Itu mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Itulah ibu-ibu bagaimana kita cara mengatur keuangan yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Semoga materi saya yang singkat ini bisa menolong kita semua untuk lebih bijak lagi di dalam mengelola keuangan kita di situasi seperti ini ya, situasi yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mungkin itu ini.